Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudisadewa berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Sri Mulyani resmi mengakhiri jabatannya yang telah diemban di era 3 presiden sejak Oktober 2019. Bapak Purbaya Yudisadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudisadewa dilakukan hari ini. Proses serah terima jabatan berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Sri Mulyani resmi mengakhiri jabatannya yang telah diembannya sejak Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyatakan pamit undur diri kepada jajaran Kementerian Keuangan setelah beberapa kali memimpin di Kementerian Keuangan. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjaga dan mengelola uang negara agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia. Dapat tugas berat percepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku tak akan banyak mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada. Purbaya juga akan terus berkoordinasi dan berguru pada Sri Mulyani. Usai dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapat tugas besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Menurutnya, ia tidak akan terlalu mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada dan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Yang jelas kita tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada akan kita optimalkan sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu utamanya itu. Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Belum sempat, tapi saya bilang Bu Sri Mulyani tadi saya akan bertanya ke dia dari waktu ke waktu dan dia bersedia menjalin komunikasi. Dia bersedia ngajarin saya gitu kira-kira. Purbaya percaya diri bisa mempercepat pelaksanaan program yang sudah ada sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ia juga menyebut akan memperbaiki anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG saat ini dengan mudah karena pengalaman dirinya sejak 15 tahun lalu berkecimpung di dunia pasar modal. Tim iNews melaporkan. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat tuai sorotan publik, mengaku salah ngomong. Purbaya minta maaf pada rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat sesaat setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin kemarin. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Purbaya sempat menilai bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi pada akhir Agustus lalu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Mengaku salah ngomong, Purbaya akhirnya meminta kepada rakyat saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Selasa siang. Dirinya meminta kepada rakyat agar memaklumi posisinya sebagai pejabat baru dan menyebut dirinya sebagai menteri kagetan. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita.
Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudah pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebelumnya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan gaya komunikasi Purbaya yang dinilai kurang baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR. Harus khusus katanya. Kalau nggak disebut namanya Pak, harus khusus katanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama kami akan menyampaikan peran APBN untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang selalu kita cermati dan kita pantau adalah dinamika perekonomian global dan dampak rambatannya kepada ekonomi domestik. Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global di mana negara-negara berlomba memperkuat cyber dan nuklir yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Ini semua terus kita antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Ya, pemirsa, secara resmi diganti, para mantan Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai ucapkan perpisahan. Permintaan maaf hingga terima kasih kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial milik masing-masing. Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Aris Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024.
pemirsa, pemilik Uhutur Khalid Zaid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur, Khalid Zaid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Mas Kudi. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah. Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang untuk menagih janji tuntutan rakyat 17+8. BEM Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo yang disebut Rakyat Tagih Janji ini diinisiasi oleh BEM UI untuk menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8 yang sempat diberikan pada awal September lalu. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menyebut banyak poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi. Di antaranya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI, hingga kesejahteraan buruh berupa penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Sebelumnya, perwakilan BEM seluruh Indonesia diundang ke Istana. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa. Mahasiswa pun menyebut aksi demo masih akan terus berlanjut hingga semua tuntutan 17+8 dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik, Kalau ada institusi atau ada perorangan institusi. Sebelumnya Dansa Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan langkah Komandan Satuan Cyber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli cyber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan padanya oleh Komandan Satuan Cyber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim Siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat Siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas dugaan tindak pidana yang dituduhkan ke Ferry Irwandi, sudah bergabung dan terhubung melalui sambungan Zoom Ketua Indonesian Police Watch, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Mbak Ziva. Baik, Pak Sugeng, ini kalau kita melihat tadi yang disebutkan di informasi sebelumnya bahwa ada aturan MK yang bilang kalau hal ini tidak bisa dilaporkan oleh institusi tapi melalui perorangan. Itu artinya laporan ini tidak sah begitu ya Pak Sugeng? Artinya bahwa Pak Dansat Siber Dansat Siber yang hadir di sana itu, kalau dia mewakili TNI, beliau tidak memiliki legal standing ya kalau dia mewakili lembaga TNI. Karena dalam putusan nomor 105 tahun 2024 itu sudah jelas ya bahwa terkait dugaan pencemaran nama baik ya, lembaga negara, kemudian pejabat atau institusi atau organisasi dilarang membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kalau yang Pak Dansat itu bertindak untuk dan atas nama institusi TNI, itu pasti laporannya ya diterima pengaduannya, tapi akan dihentikan dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu IPW mendesak ya Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan proses hukum atas pengaduan dari Dansat Cyber TNI. Dia boleh membuat pengaduan, itu hak ya. Tetapi jangan nanti Polda menjadi alat, jangan mau dijadikan alat gitu ya. Jadi harus diprosesnya dihentikan. Jadi begitu Mbak Siva. Oke, baik Pak Sugeng.
Baik, kalau Pak Sugeng melihat ini kan terkait dengan ada hal diawali dengan patroli cyber, makanya ditemukan dugaan tindak pidana tersebut, begitu ya. Kalau Pak Sugeng melihat sendiri, apakah benar ada tindak pidana di sini? Tidak ada, ya. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh Ferry Irwandi itu bagian daripada hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, itu yang pertama dulu, ya. Kalau dia mengkritisi adanya dugaan bahwa ada anggota TNI atau oknum TNI berada di belakang aksi-aksi demo yang kemudian rusuh itu adalah satu masukan atau kritik. Karena memang di dalam satu sistem negara demokrasi tidak boleh ada penunggangan, ya, satu. Kemudian kedua, tidak boleh anggota TNI terlibat dalam itu, ya, dalam demo-demo tersebut. Kecuali untuk pengamanan atas permintaan polisi. Ingat ya, atas permintaan polisi. Justru patroli cyber tersebut harus bisa mengejawantahkan kinerjanya, menjawab sinyalemen presiden bahwa ada pihak asing, ya, ataupun mafia-mafia yang membiayai. Kalau itu adalah bagian daripada satu serangan cyber defense dari misalnya pihak-pihak luar, itu yang harus diterjemahkan, ya, dalam satu informasi kepada presiden, bukan dilaporkan kepada polisi, ya. Ini salah kaprah ini, atau bahkan bisa dibilang Pak Dansat ini tidak memahami tentang sistem hukum dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi begitu loh. Baik, berarti ini apakah bisa diartikan bahwa ini sebenarnya di luar kewenangan TNI, begitu ya Pak Sugeng? Sudah pasti, ya, sudah pasti. Bahkan kalau ini mau dilaporkan harus personal. Misalnya ada personal anggota TNI yang merasa difitnah, personal, ya, personal ini, ya, sebagai personal. Tetapi personal itu kan tidak diserang oleh Ferry Irwandi. Kalau kita mengandaikan, kalau personal, ya. Yang kedua, kalau pernyataan Ferry Irwandi ini dinyatakan dalam satu produk jurnalistik, misalnya pernyataan Ferry Irwandi ini dipublikasi oleh media yang memiliki hak untuk menyiarkan atau memberitakan kepada publik, maka keberatan tersebut harus disampaikan melalui mekanisme undang-undang pers kepada Dewan Pers, ya, tidak main polisikan. Mengesankan bahwa TNI itu mengambil langkah yang benar, melapor ke polisi, mengesankan. Tapi kalau didalami ini bukan kewenangannya, justru kita harus aware ini, ya, terkait rembesan-rembesan peran TNI di dalam bidang penegakan hukum, ya, yang beberapa kali IPW ingatkan. Kita harus ingat bahwa kita harus melihat fenomena ini. Jangan sampai kembalinya peran militer di wilayah sipil, gitu, ya. Baik, jadi orang sekarang jadi takut untuk bersuara, begitu ya, Pak Sugeng, ya? Pasti dong, pasti dong. Untuk Ferry Irwandi ini bukan penakut, ya. Itu bisa membuat orang takut karena yang melaporkan TNI ini, ya. Baik, lalu langkah IPW selanjutnya, Pak Sugeng, seperti apa terkait dengan hal ini? Saya sudah menyampaikan melalui rilis terbuka kepada Pak Kapolda, ya. Pak Kapolda menggunakan mekanisme hukum, berwenang untuk menggunakan mekanisme hukum, menghentikan proses laporan ini dalam proses penyelidikan dengan menyatakan bahwa TNI tidak punya legal standing. Satu, ya. TNI tidak punya legal standing. Kalau ada keberatan-keberatan, disalurkan melalui alasan kedua, disalurkan melalui mekanisme undang-undang pers, ya. Peristiwa mana yang TNI merasa keberatan itu yang disampaikan oleh media, gitu, ya. Jadi begitu, Mbak Siva. Baik. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch, telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu, Pak Sugeng. Ya, pemirsa, Menkumham IMIPAS RI Yusril Ihza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satunya tersangka dugaan penghasutan Del Pedro Marhen.
Ditemani wakilnya, Otto Hasibuan, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhem, yang kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro, serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhem yang juga ditahan di rumah tahanan.